Irma Suryani Chaniago, seorang pimpinan Partai Nasdem, mengkritik keras PDIP yang selalu menyalahkan Jokowi pada kondisi politik saat ini. Irma berbicara di sebuah forum bersama Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Menurut Irma, kalau mau menyalahkan, maka semua partai politik juga salah, karena partai politik terlalu bersifat pragmatis. PDIP yang disebut-sebut ditinggalkan Jokowi seolah merasa partai yang paling menderita dan menyebut Jokowi sebagai pengkhianat. Selain itu, Irma juga menyatakan kondisi saat ini tidak lepas dari partai politik yang mempunyai wakilnya di DPR. Banyak hal yang sering dikritik terutama oleh partai koalisi pengusung 01 dan 03 seperti Bansos atau IKN. Semuanya justru telah disepakati oleh partai-partai politik itu di DPR. Partai-partai politik kubu 01 dan 03, yakni PDIP, PKB, Nasdem, dan P3 ikut menandatangani pengesahan Bansos dan IKN, namun berbalik mengkritik ketika berseberangan dalam pemilihan Pilpres. Pragmatisme semacam ini yang menyebabkan oposisi menjadi oposisi banci. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan, nggak usah. Ada satu yang ingin saya sampaikan. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih melempar batu sembunyi tangan kok, masih ngemis kok dari pemerintah. Banci. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no, nggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih, ya. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah kenapa undang-undangnya semuanya DPR-nya ikut-ikut semua mengesahkan? Bansos disahkan oleh PDIP. IKN disahkan oleh PDIP. Dan seluruh partai koalisi ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Kan nggak perlu. Pernyataan Irma Suryani Chaniago ini sejatinya menggambarkan kondisi politik di Indonesia. Hampir semua orang sepakat, politik di Indonesia adalah politik masyarakat mengambang, di mana partai politik tidak secara tegas memiliki platform ideologis sehingga sangat pragmatis. Tak heran jika partai politik dalam kondisi tertentu ikut mengesahkan sebuah kebijakan, namun pada saat berbeda, terutama terkait dengan kepentingan partai itu, bersikap mengkritik kebijakan tersebut. Oposisi banci yang disebutkan Irma Suryani Chaniago adalah model oposisi yang lahir dari pragmatisme seperti ini.
Partai politik berusaha terlihat keras kepada pemerintah, tapi di balik sikap itu, ternyata tak lebih dari strategi untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari pemerintah. Masyarakat biasanya tidak mempunyai ikatan yang kuat dengan partai politik dalam kondisi politik yang mengambang ini, karena masyarakat tahu bahwa partai politik yang pragmatis tidak benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, tapi lebih pada kepentingan partai. Ini mungkin bisa menjelaskan kenapa suara Prabowo Gibran melonjak begitu signifikan. Masyarakat bisa jadi sudah muak dengan pragmatisme partai politik, yang di satu sisi menyerang Jokowi dan Prabowo Gibran yang mempunyai visi melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi. Tapi di sisi lain sesungguhnya partai politik Koalisi 03, yakni PDIP dan P3, serta Koalisi 01, yakni PKB, Nasdem, dan PKS, juga ikut mengesahkan dan menandatangani program-program yang mereka serang itu. Prabowo Gibran, Man of Our Time.